Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak C di channel tutorial komputer. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang bagaimana cara membuat blog secara gratis melalui fasilitas blog gratis yang disediakan oleh blogger.com. Ingat, syarat untuk membuat blog ini kalian sudah harus mempunyai email. Bagi yang belum mempunyai email, gimana? Ya, berarti harus membuat email dulu. Bagaimana cara membuatnya? Silakan anak-anak untuk mengikuti tutorial saya sebelumnya, yaitu tentang cara membuat email tanpa nomor HP di HP Android. Tutorial kali ini, yaitu tentang cara membuat blog, ini memang kemampuan membuat blog ini harus dikuasai oleh seluruh siswa yang mana sesuai dengan kompetensi dasar 4.2 yaitu tentang Content Management System atau CMS, di mana di situ siswa dituntut harus bisa minimal membuat blog, misalnya blog melalui blogger.com. Baiklah, kita langsung belajar bersama-sama bagaimana cara membuat blog dengan memanfaatkan fasilitas blog gratis dari blogger.com. Pertama, kalian buka browser kalian yang ada di HP masing-masing. Bisa Google Chrome, bisa Opera, bisa Mozilla, atau browser-browser yang lain. Kali ini saya akan mencontohkan pakai Opera Mini. Nah, sekarang sudah terbuka Opera Mini, kemudian kita buka blogger.com. Kita ketik blogger.com di atas di situ. Blogger.com. Nah, itu jangan sampai salah ya, blogger.com. Kita tunggu prosesnya, nanti akan terbuka halaman situs dari blogger.com. Setelah terbuka seperti itu, kita pilih atau kita klik buat blog yang ada di tengah itu ya. Kita klik buat blog. Kita tunggu prosesnya. Kalau jaringannya internetnya bagus, maka prosesnya akan cepat. Nah, di sini kita harus memasukkan alamat email kita. Misalnya di sini saya pakai alamat email saya tikyainul@gmail.com. Jangan sampai salah menuliskan alamat email. Kemudian kalau sudah, silakan diklik berikutnya. Setelah itu kita harus memasukkan password dari email kita. Ya, kita masukkan password dari email kita, jangan sampai keliru. Ini passwordnya. Kalau sudah yakin benar, kita lanjutkan dengan klik berikutnya. Kita tunggu prosesnya. Cepat lambatnya proses tergantung jaringan internetnya juga. Nah, di sini langkah berikutnya yaitu kita harus memasukkan judul blog kita. Kita harus memasukkan judul blog kita. Judul blog itu diusahakan sesuai dengan isi blog. Jangan membuat judul blog toko sepatu online, tapi isi blognya adalah tentang misalnya olahraga pencak silat, isinya itu tidak cocok. Jadi judul blog diusahakan cocok dengan isi dari konten yang ada. Misalnya di sini judulnya, misalnya saya buat indahnya Indonesia. Yang mana di sini nanti akan saya isi blog ini tentang wisata-wisata menarik yang ada di Indonesia. Jadi ini judulnya indahnya Indonesia. Terserah kalau kamu mau memberi judul blog pribadi sesuai dengan namamu juga boleh. Misalnya blog Pak J itu juga boleh. Blog Joko Sudiro juga boleh, terserah. Kemudian setelah itu diklik berikutnya. Ya, diklik berikutnya. Kemudian kalian harus memilih URL. Pilih URL. URL itu adalah alamat blog yang akan kita buat, yang kita inginkan. Ingat, alamat blog itu juga harus sesuai dengan nama atau judul blog. Harus ada kemiripan-kemiripan. Misalnya di sini saya ketik
Indonesiaku indah. Tidak boleh ada spasi, ya, gandeng. Nah, ternyata maaf, alamat blog ini tidak tersedia. Berarti sudah dipakai orang lain. Maka kita harus mengganti alamatnya. Misalnya Indonesia itu indah. Nah, ternyata ini masih berusaha, maaf, blog ini juga sudah tidak tersedia. Kita rubah lagi. Indonesia strip indah. Diperiksa, ternyata juga tidak bisa. Indonesia 123 juga tidak bisa. Memang untuk membuat alamat blog ini agak-agak susah karena sudah banyak yang memakai. Tapi kita jangan putus asa. Saya coba lagi. Cintai Indonesia Merdeka. Nah, ini baru bisa, ya. Cintai strip Indonesia strip merdeka.blogspot.com. Jangan sampai lupa alamat blog ini, ya. Silahkan dicatat alamat blognya masing-masing nanti kalau sudah dipraktekkan. Cintai strip Indonesia strip merdeka.blogspot.com. Kemudian diklik berikutnya. Kita tunggu. Kemudian di sini kita harus mengisi nama tampilan. Ini silakan ditulis terserah nama panggilan Anda apa. Misalnya di sini saya pakai Pak J. Kemudian diklik selesai. Kita tunggu prosesnya. Nah, proses pembuatan blog ini sudah selesai. Cuman blog kita belum ada isinya. Sekarang kita lanjutkan untuk mengisi blog tersebut dengan tulisan atau artikel. Jadi tadi blognya sudah jadi, cuma masih kosong. Jadi kalau dibuka itu nanti tidak ada apa-apanya. Jadi hanya rumah saja. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi blog tersebut dengan tulisan atau artikel? Kita lanjutkan. Di kiri atas itu ada garis 3, itu silakan ditekan, ya. Kemudian silakan dipilih tombol postingan baru. Dari situ yang atas itu ada tulisan postingan baru, itu silakan diklik. Ditunggu prosesnya. Kemudian selanjutnya adalah mengisi judul. Judul apa? Judul dari tulisan atau judul artikel. Misalnya di sini saya kasih judul Jembatan Trucuk Bojonegoro. Saya tambahkan indahnya Jembatan Trucuk Bojonegoro. Nah, itu adalah judulnya. Kemudian silakan mengetik tulisan sesuai dengan judulnya. Itu tempatnya adalah di kotak putih yang besar ini. Silakan diketik. Misalnya ini saya buat tulisan singkat saja karena hanya sekedar contoh. Nah, misalnya seperti ini. Nanti silakan ditambahkan
artikel tulisan yang cukup memadai. Kemudian setelah itu nanti akan kita kirim. Misalnya kalau kita ingin menambahkan gambar, maka di bagian atas ini ada menu-menu icon-icon, ini bisa kalian geser ke kiri dan ke kanan. Tentunya kalau memakai laptop atau komputer akan lebih mudah. Tapi karena saya menyadari banyak anak-anak yang jarang mempunyai laptop atau komputer, maka di sini saya contohkan untuk menggunakan HP. Untuk menambahkan gambar, silakan diarahkan, digeser ke kiri, dipilih yang ini. Nah, ini upload dari komputer, ya. Saya ulangi, diklik ini, upload dari komputer atau dari foto atau dari URL. Jadi misalnya kalau kalian sudah memfoto objek yang akan diposting di dalam tulisan itu, silakan dipilih upload dari komputer. Kemudian nanti kita pilih gambarnya ada di mana, kita pilih. Nah, ini kita klik pilih file. Ini diklik izinkan. Kemudian dicari gambarnya berada di mana. Jadi misalnya kita cari di mana saya biasanya ngisi DCIM kamera. Saya pilih ya, kemudian saya pilih ukuran, misalnya ukuran sedang. Tunggu prosesnya. Kemudian, nah ini diklik ya. Diklik, baru diklik pilih. Ya, gambarnya diklik dulu sehingga ada warna biru, kotak biru, kemudian diklik pilih. Nah, di sini akan ada gambarnya. Nah, di sini gambar ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Kalau pakai komputer akan lebih bagus. Nah, kalau dianggap cukup gambar dan tulisannya, maka selanjutnya adalah diklik warna oranye ini ya, seperti gambar pesawat kertas ini diklik. Kemudian apakah mau dipublikasikan sekarang? Kalau ya berarti diklik konfirmasi, kalau belum berarti dibatalkan. Ini ada yang kurang sebelumnya, ini saya batalkan aja. Ini saya klik tombol ini ya, tombol gigi ini, pengaturan diklik. Kemudian silakan dimasukkan label. Nah, ini ditambahkan labelnya. Misalnya labelnya ini adalah wisata Bojonegoro. Berarti nanti kalau mau memasukkan tempat-tempat wisata di seputar Bojonegoro, maka yang dipilih adalah label wisata Bojonegoro. Kalau misalnya nanti kalian mau posting wisata-wisata di daerah lain, silakan dibuat label baru, misalnya wisata Surabaya dan sebagainya. Ini diklik, dicawang, kemudian terakhir adalah dipublikasikan. Gambar pesawat kertas dengan background oranye, diklik. Kemudian diklik konfirmasi. Nah, ini sudah jadi, namun ini tentunya belum sempurna karena memang tulisannya belum banyak atau masih sangat sedikit. Untuk melihat hasilnya, ini kalian bisa tuliskan alamat blognya tadi. Alamat blognya tadi yaitu Cintai Indonesiaku, Indonesia Merdeka. Jangan lupa blogspot.com. Jangan sampai keliru, ini ada keliru. Cintai Indonesia Merdeka.blogspot.com. Kemudian di enter, ditunggu prosesnya.
Nah, ini sudah selesai. Ada satu artikel indahnya jembatan Terucuk Bojonegoro. Nah, itulah anak-anak bagaimana cara membuat blog kemudian mengisinya. Tentunya ini akan membutuhkan banyak latihan. Kalau hanya sekali dua kali, blog kalian tidak terlalu indah, tidak terlalu bagus. Tapi dengan sering diisi, sering diupdate, sering diinovasi, maka nanti hasilnya akan tambah bagus. Selamat belajar dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share, serta dikomeni. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan untuk mengisi blog tersebut dengan tulisan atau artikel. Jadi tadi blognya sudah jadi, cuma masih kosong. Jadi kalau dibuka itu nanti tidak ada apa-apanya. Jadi hanya rumah saja. Nah, sekarang bagaimana cara mengisi blog tersebut dengan tulisan atau artikel? Kita lanjutkan. Di kiri atas itu ada garis 3, itu silakan ditekan ya. Kemudian silakan dipilih tombol postingan baru. Dari situ yang atas itu ada tulisan postingan baru, itu silakan diklik. Ditunggu prosesnya. Kemudian selanjutnya adalah mengisi judul. Judul apa? Judul dari tulisan atau judul artikel. Misalnya di sini saya kasih judul Jembatan Terucuk Bojonegoro. Saya tambahkan indahnya Jembatan Terucuk Bojonegoro. Nah, itu adalah judulnya. Kemudian silakan mengetik tulisan sesuai dengan judulnya. Itu tempatnya adalah di kotak putih yang besar ini. Silakan diketik. Misalnya ini saya buat tulisan singkat saja karena hanya sekedar contoh. Nah, misalnya seperti ini. Nanti silakan ditambahkan artikel tulisan yang cukup memadai. Kemudian setelah itu nanti akan kita kirim. Misalnya kalau kita ingin menambahkan gambar, maka di bagian atas ini ada menu-menu icon-icon. Ini bisa kalian geser ke kiri dan ke kanan. Tentunya kalau memakai laptop atau komputer akan lebih mudah. Tapi karena saya menyadari banyak anak-anak yang jarang mempunyai laptop atau komputer, maka di sini saya contohkan untuk menggunakan HP. Untuk menambahkan gambar, silakan diarahkan, digeser ke kiri, dipilih yang ini. Nah, ini upload dari komputer ya. Saya ulangi, diklik ini, upload dari komputer atau dari foto atau dari URL.
Jadi misalnya kalau kalian sudah memfoto objek yang akan diposting di dalam tulisan itu, silakan dipilih upload dari komputer. Kemudian nanti kita pilih gambarnya ada di mana, kita pilih. Nah, ini kita klik pilih file. Ini diklik izinkan. Kemudian dicari gambarnya berada di mana. Jadi misalnya kita cari di mana saya biasanya ngisi DCIM kamera. Nah, di sini kayaknya ada gambar jembatan. Nah, ini saya pilih ya, kemudian saya pilih ukuran, misalnya ukuran sedang. Tunggu prosesnya. Kemudian, nah ini diklik ya, baru diklik pilih. Ya, gambarnya diklik dulu sehingga ada warna biru, kotak biru, kemudian diklik pilih. Nah, di sini akan ada gambarnya. Nah, di sini gambar ini bisa dikecilkan, bisa dibesarkan. Kalau pakai komputer akan lebih bagus. Nah, kalau dianggap cukup gambar dan tulisannya, maka selanjutnya adalah diklik warna oranye ini ya, seperti gambar pesawat kertas ini diklik. Kemudian apakah mau dipublikasikan sekarang? Kalau ya berarti diklik konfirmasi, kalau belum berarti dibatalkan. Ini ada yang kurang sebelumnya, ini saya batalkan aja. Ini saya klik tombol ini ya, tombol gigi ini, pengaturan diklik. Kemudian silakan dimasukkan label. Nah, ini ditambahkan labelnya. Misalnya labelnya ini adalah wisata Bojonegoro. Berarti nanti kalau mau memasukkan tempat-tempat wisata di seputar Bojonegoro, maka yang dipilih adalah label wisata Bojonegoro. Kalau misalnya nanti kalian mau posting wisata-wisata di daerah lain, silakan dibuat label baru, misalnya wisata Surabaya dan sebagainya. Ini diklik, dicawang, kemudian terakhir adalah dipublikasikan. Gambar pesawat kertas dengan background oranye diklik. Kemudian diklik konfirmasi. Nah, ini sudah jadi. Namun ini tentunya belum sempurna karena memang tulisannya belum banyak atau masih sangat sedikit. Untuk melihat hasilnya, ini kalian bisa tuliskan alamat blognya tadi. Alamat blognya tadi yaitu Cintai Indonesiaku, Indonesia Merdeka. Jangan lupa blogspot.com. Jangan sampai keliru, ini ada keliru. Cintai Indonesia Merdeka.blogspot.com. Kemudian di enter, ditunggu prosesnya. Nah, ini sudah selesai. Ada satu artikel indahnya jembatan terucuk Bojonegoro. Nah, itulah anak-anak bagaimana cara membuat blog kemudian mengisinya. Tentunya ini akan membutuhkan banyak latihan. Kalau hanya sekali dua kali, blog kalian tidak terlalu indah, tidak terlalu bagus. Tapi dengan sering diisi, sering diupdate, sering diinovasi, maka nanti hasilnya akan tambah bagus. Selamat belajar dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share, serta dikomeni. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.